Dulu ada orang-orang kafir nanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, Tuhan kami kan ada api, kami kan punya sesembahan patung, ada berhala, ada dari kayu, ada dari tanah liat, ada dari batu yang dipahat. Tuhan yang kau sembah itu apa? Bentuknya bagaimana? Apakah dia dari emas, perak, atau dari yang lain? Nabi Muhammad tidak bisa menjelaskan, maka turunlah ayat. Inilah yang disebut dengan surah Al-Ikhlas. Jadi Bapak Ibu sekalian, buat orang tua, kadang-kadang kan anak kita ini kalau terlampau cerdas, dia otaknya pintar, dia akan nanya, ayah, Allah itu siapa? Allah itu di mana? Ajari mereka menghafal surah Al-Ikhlas. Hanya itu yang bisa kita ceritakan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Sehingga anak-anak ini pun tertanam dalam hati mereka ketika mencari Allah, ingin tahu tentang Allah, mereka hafal ayatnya. Jadi kalau sama temannya pun bertanya, Allah itu di mana? Allah itu bentuknya bagaimana? Biar bisa dia juga menceritakan dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Yang harus kita ingat minimal ada 3. Allah itu Esa dengan namanya. Ada namanya Asmaul Husna. Berapa banyak Asmaul Husna? 99. Itu nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan kita dianjurkan berdoa dengan nama-nama itu. Mohonkan kepada Allah. Misal kita ingin dicintai, minta Ar-Rahman Ar-Rahim. Agar orang tua mencintai anaknya, minta Ya Arhamar Rahimin. Atau agar kita orang tua tidak dilupakan oleh anak-anak kita yang telah menikah, doakan juga Ya Ar-Rahman Ya Ar-Rahim. Semoga dengan kasih sayang Allah itu bisa dilimpahkan kepada anak menantu kita, sehingga mereka tetap mencintai kita sebagai orang tuanya. Itu Asmaul Husna. Nama-nama yang lain juga kan ada, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, sampai 99. Itu namanya tauhid dengan nama. Yang kedua, tauhid dengan sifat. Sifat-sifat Allah itu banyak, dan sebahagian ulama kan sudah merinci, ada wujud, qidam, baqo. Jadi kita harus bertauhid dengan sifat Allah itu. Dan yang ketiga, bertauhid dengan perbuatan Allah. Af'al Allah itu harus kita pahami. Contohnya yang sering saya gambarkan Bapak Ibu sekalian, perbuatan Allah itu. Di dalam tanah ini ada 17 makhluk Allah. Ada 17. Nama-nama unsur dalam tanah itu disebut dengan unsur hara, baik skala mikro atau makro. Bahasa itu ada bahasa kampungna, ibagasan tanu yang inang adong di 17 makhluk ni Allah. Namanya nitrogen, fosfor, kalium, singkatannya NPK. Ada juga namanya kalsium, ada namanya klorida, disingkat jadi KCl. Gen mamu pokok dia jodoh NPK 1 kilo kan ini. Apa itu NPK? Itu adalah makhluk Allah yang sudah tersedia di dalam tanah. Ada 17. Dan inilah yang dimakan oleh padi, yang dimakan oleh tomat, yang dimakan oleh tanam-tanaman semuanya. Dan ketika pindah yang 17 dalam tanah tadi, sudah dalam tubuh hewan, sudah dalam tubuh tumbuhan, mereka tetap berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran ada ayat menceritakan itu. Yang tumbuh dan yang melata di muka bumi semuanya mengingat Allah. Lalu kan padi sudah dipanen, sudah dijemur, sudah digiling, sudah dimasak jadi nasi. Nasi kan kita makan. Nah, begitu nasi masuk dalam tubuh manusia, dia juga ingin mengingat Allah. Tapi manusia itu kadang-kadang tidak mau mengingat Allah, maka nasi itu pun berontak, jadilah penyakit. Tomat kan juga sama, dia tumbuh di atas tanah, dia mengharapkan 17 makhluk Allah tadi, ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada kalsium, ada klorida, ada zinc,
ada mobilium, ada magnesium, ada besi, ada mangan, pokoknya ada 17 makhluk Allah. Itu aja kita ingat. Pindah ke tomat. Tomat kan sudah kita masak, lalu setelah dimasak lalu dimakan oleh kita manusia. Begitu sampai di tubuh kita, dia juga membutuhkan zikir kepada Allah. Seandainya kita bawa berzikir badan ini yang tersusun dari nasi, adong dari mana sian bulung gadung mungkin bulenya kan, adong dan toge kacang panjang, adong antong ikan asin arasak balana kan, semuanya itu dari 17 tadi pindah dalam tubuh kita. Dia mengharapkan mengingat Allah. Malam ini kita bawa beribadah, sungguh senang yang 17 itu. 17 dalam beras, 17 dalam tomat, dalam cabai, dalam bawang tadi kita bawa ruku dan sujud di hadapan Allah. Betapa senang mereka dibawa mengingat Allah. Jadilah kesehatan, jadilah imun yang memperkuat iman. Lalu kita pun berangkat di siang hari ke tempat usaha kita, ke ladang kita. Lalu may batu sabay, lalu may batu kobuni kan, sampai kita tu kobun-kobun ni baik tu gunung gadungi. Apa kata daun ubi yang ada dalam tubuh kita yang sudah kita bawa malam harinya solat malam, solat tarawih dan witir. Besok pagi dia akan ngomong sama daun ubi yang masih di batangnya. Hei gunung gadung, kan ni kan? Wahai semua daun ubi, betapa senang di tubuh ini orang, dia bawa kami beribadah. Maka kalian pun harus bersemangat agar bisa dimakan oleh perempuan ini, agar bisa dimakan orang ini. Tanaman itu pun memberikan hasil yang melimpah. Jadi konsep Quran sederhana. Allah memberikan kita jalan untuk beribadah, yang lain itu akan mendukung. Tapi awas kalau kita lupa mengingat Allah. Yang kita makan sudah cukup banyak, tanaman itu, hewan itu, ikan, dan juga apa yang sudah kita makan, semuanya itu mengingat Allah. Tapi begitu masuk dalam tubuh kita melupakan Allah, itu yang akan jadi penyakit. Jadi memahami itu namanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini harus kita yakini. Allah itu memberikan kita kelonggaran untuk mencari tahu bagaimana perbuatan Allah itu. Dalam musibah bisa juga kita pahami. Misal begini, kita jalan tiba-tiba kesandung batu, pasti kaki merasa sakit, mulut kita berucap astagfirullah atau ya Allah, atau membaca zikir-zikir yang biasa kita ucapkan. Jadi apa maksudnya itu? Allah bukan sedang memarahimu, tapi Allah merindukan mulutmu menyebutkan namanya. Mungkin selain di waktu sakit, waktu sehat kita mungkin lupa kepada Allah, tapi waktu sakit semakin banyak kita berzikir. Maksudnya Allah berikan kita rasa sakit, tujuannya apa? Agar kita menyebut nama Allah. Itu harus kita pikirkan. Allah tidak memarahimu, tapi Allah merindukan mulutmu menyebutkan namanya. Kemiskinan, kemelaratan juga sama. Kita hidup serba kekurangan. Dengan kekurangan itu kan kita beribadah. Setiap habis sholat kita berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku berbagai macam kenikmatan dunia. Cuma harus diingat Bapak Ibu sekalian, setiap kita selesai makan sahur, doakanlah anakmu. Tidak usah doakan dirimu, anakmu doakan. Seperti Nabi Yakub mendoakan anak-anaknya itu di waktu sahur. Nabi Yakub itu kan ada banyak. Salah satu di antaranya Yusuf. Bukan Pak Yusuf kan? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Pak Yusuf masih ada. Nabi Yusuf ini kan dicelakai oleh abang-abangnya kan? Dimasukkan Nabi Yusuf ini ke dalam sumur. Kan Nabi Yusuf ini kan dikutip atau dipungut orang kan? Lama dia setelah dewasa menjadi bendahara di sebuah kerajaan. Lalu suatu saat dibongkarnya rahasia itu, bahwa abang-abangnya ini dulu pernah mencelakainya. Mereka malu, mohon ampun, meminta kepada ayah mereka. Nama ayah mereka adalah Nabi Yakub alaihissalam. Bukan seketika itu Nabi Yakub mendoakan, dia menunggu nanti waktu sahur akan kudoakan kalian. Kata Nabi Yakub disebutkan dalam surah Yusuf ayat 98. Itu yang kita tiru. Misal nanti kan siap kita makan sahur, lalu berangkat kita ke musola ini solat tahiyatul masjid.
atau solat sunat. Habis itu berdoalah, ya Allah ya Tuhanku, berikan hidayah kepada anakku, kepada menantuku, kepada cucuku. Bagi yang ingin hidayah. Kalau memang malas solat, malas puasa, doakan, ya Allah jadikanlah mereka anak yang taat, anak yang berbakti, yang mau mendirikan solat, mau melaksanakan puasa. Kalau kebetulan anak kita sedang ekonominya morat-marit sulit, doakan, ya Allah berikan kelapangan rezeki kepada anak-anakku. Semua itu didoakan di waktu sahur, jangan doakan dirimu. Kalau untuk diri kita kapan? Setelah datang waktu berbuka. Jadi begitu bunyi sirene, ning sirene, ulang langsung batal berpuasa. Bandu handoi ba, oh Tuhanku, epeng, kan? Wala lagi begitu epeng, kan? Wala memang lagi sakit, doakan, ya Allah ya Tuhanku, pamaluk sakit, bolehkan maniau kesehatan, kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Bismillah, makan kurma. Doakan dirimu, jangan panjang-panjang. Karena menyegerakan berbuka itu adalah sunnah. Jadi dua hal ini Bapak Ibu sekalian harus diingat. Mendoakan anak kita setelah makan sahur seperti Nabi Yakub, mendoakan dirimu minta kesehatan, minta ketenangan, minta rezeki, minta uang yang banyak di waktu kita mau berbuka. Karena dalam hadis disebutkan ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Pertama, doa seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi mau berbuka itu doa yang tidak tertolak. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya, yang berzalim. Jadi doa orang yang sedang berpuasa itu makbul. Maka mau menjelang berbuka, doakan dulu, ya Allah berikan aku kesehatan. Bagi yang ingin sehat, ya Allah berikan aku rezeki. Bagi yang ingin kelapangan rezeki, ya Allah berikan aku kesempatan untuk beribadah. Bagi yang ingin taubat, jangan doakan yang lain, itu khusus dirimu. Tapi di waktu sahur itu khusus anakmu. Dua hal ini harus kita ingat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu tadi esa dalam namanya, Asmaul Husna tadi. Allah itu esa dengan sifatnya. Allah itu juga esa dalam perbuatannya. Allah itu mencintai kita hambanya, maka kita harus berbaik sangka dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan buruk sangka. Walaupun itu musibah, walaupun itu sesuatu yang tidak kita sukai. Lalu yang kedua, Allahus Samad, Allah itu tempat bersandar, tempat bergantung. Bapak Ibu sekalian, carilah dalam hidupmu ketergantungan dengan Allah. Kan ada orang ketergantungan dengan obat, kalau tak minum obat dia tak sehat. Ada orang kan ketergantungan dengan rokok, kalau tak merokok dia tak tenang, kan? Ada ketergantungan dengan sesuatu hal. Itu namanya, kalau ketergantungan kepada Allah, namanya Allahus Samad. Kita harus cari masing-masing. Misal saya kalau tidak baik ibadahnya, solat ditinggalkan tidak tenang, itu namanya ketergantungan dengan solat. Harus kita cari. Ada yang lain, dia kalau tidak solat, tidak beribadah, ekonominya sulit, dagangannya tidak laris. Itu ketergantungan dengan Allah lewat Allah Ar-Razzaq tadi, yang Maha Pemberi rezeki. Jadi carilah ketergantungan hidupmu dengan Allah, dan dengan itulah kita pupuk rasa iman dan takwa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya ini keikhlasan. Allah itu kan tak punya anak, tapi apa kata orang? Nabi Uzair itu adalah anak Tuhan. Apa kata orang Nasrani? Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Itu kan fitnah. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, sedangkan Allah saja difitnah manusia, apalagi kita yang bukan Tuhan. Sedangkan Allah saja dituduh orang lain bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya keturunan, padahal itu fitnahan. Apalagi kita, maka kita harus ikhlas. Cobaan yang disampaikan orang lain lewat gunjingan, lewat ghibah, lewat fitnah, kita harus ikhlas menerimanya dengan pemikiran Allah saja difitnah orang, apalagi kita yang bukan Tuhan. Maka jangan pernah minder atau jangan pernah merasa terhina difitnah dan dicela orang lain, sedangkan Allah saja difitnah orang. Justru orang yang memfitnah itu masih hidup sampai sekarang, kan? Kenapa kita mendoakan orang-orang yang mencela dan yang menghina kita, sedangkan Allah sendiri membiarkan mereka hidup? Itulah namanya surah Al-Ikhlas. Ikhlas dalam bertauhid, ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, ikhlas dalam menghadapi cobaan dan celaan.
Demikian yang bisa kami sampaikan.